Pernah nggak sih ngerasa kewalahan banget sama masa depan? Kayak dunia ini kok berubahnya cepet banget dan kita ya cuma bisa ngikutin arusnya aja. Kalau ya, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bongkar perasaan ini. Dan yang paling penting, kita cari cara buat mengubahnya. 3 juta. Coba bayangin, angka segitu itu jumlah berita yang pakai kata tak terpikirkan cuma dalam rentang 2 tahun. Ini bukti nyata loh kalau kita semua itu lagi ngalamin semacam guncangan kolektif. Jadi kalau Anda merasa kaget nggak siap, perasaan itu wajar banget, valid banget. Tapi coba deh kita lihat pesan kuat di balik kutipan ini. Momen-momen mengejutkan ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini tuh kayak sebuah portal, sebuah gerbang antara satu dunia ke dunia berikutnya. Anggap aja ini undangan buat kita semua, buat mulai ngebayangin lagi, dunia seperti apa sih yang sebenarnya kita mau? Oke, kita masuk ke bagian pertama, zaman yang tak terbayangkan. Intinya, kita ini hidup di masa di mana rasanya kita terus-terusan dikagetin sama kenyataan. Dan kejutan-kejutan ini bukan main-main loh, beneran terjadi. Ada gedung apartemen tiba-tiba runtuh gara-gara perubahan iklim. Ada massa yang menyerbu pusat demokrasi. Ada kampanye misinformasi yang saking kuatnya jutaan orang jadi nolak intervensi yang bisa nyelamatin nyawa. Ini semua bikin kita mikir kan? Terus, gimana caranya kita bisa ngerencanain masa depan kalau gini ceritanya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, perjalanan waktu 10 tahun Anda. Terus, gimana caranya kita keluar dari rasa cemas ini? Jawabannya itu bukan bola kristal atau ramalan, tapi sebuah pergeseran cara pandang yang jujur kuat banget efeknya. Coba deh, pikirin sebentar. Seberapa banyak sih yang beneran bisa berubah dalam 10 tahun? Kayaknya nggak banyak-banyak amat ya kan? Rutinitas kita rasanya gitu-gitu aja. Dunia di sekitar kita kelihatannya stabil. Tapi, yakin nih? Oke, yuk kita lihat buktinya. Internet, Facebook, iPhone, bahkan Bitcoin. Semua ini dulunya cuma ide kecil. Tapi dalam 10 tahun aja, mereka berubah jadi kekuatan global yang luar biasa. Nah, ini poin pentingnya. Perubahan besar-besaran itu bukan cuma mungkin terjadi dalam 10 tahun, tapi sering banget terjadi. Perasaan yang muncul pas kita mikir dalam rentang waktu 10 tahun ini, ada namanya loh, kelapangan waktu. Ini tuh perasaan lega, perasaan berdaya, di mana kita ngerasa, oh, ternyata saya punya cukup waktu buat ngerjain hal-hal yang beneran penting. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu panik. Jadi ada ruang buat tumbuh, belajar, dan bikin perubahan yang nyata. Tapi, yang seru, ternyata lebih dari separuh orang itu jarang banget mikir 10 tahun ke depan. Artinya apa? Artinya, mereka kehilangan kesempatan buat ngerasain kelapangan waktu ini. Ini tuh kayak kita nemuin sebuah cheat code atau keuntungan rahasia yang gak banyak orang tahu cara pakainya. Oke, lanjut ke bagian 3, melatih imajinasi Anda. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita memanfaatin kekuatan ini? Yuk kita mulai latihan, tapi bukan otot fisik, melainkan otot mental kita. Halangan pertama yang mesti kita lewati namanya bias normalitas. Gampangnya gini, ini tuh kecenderungan alami otak kita buat nolak atau nggak mau mikirin bencana yang belum pernah kita alamin. Otak kita tuh otomatis bilang, nggak mungkin kejadian di sini, gitu. Biar bisa ngelewatin bias itu, ada 2 aturan super simple. Pertama, berani jadi konyol dulu aja. Kedua, mulai cari petunjuk. Tenang, ini bukan ilmu yang rumit kok. Anggap aja ini permainan yang semua orang bisa mainin. Kenapa kok harus konyol? Gini, setiap ide yang otak kita langsung bilang, mustahil atau konyol banget sih, itu sebenarnya lagi nunjukin di mana batas imajinasi kita. Jadi, dengan sengaja mikirin hal-hal yang absurd, kita itu lagi nantang asumsi kita sendiri. Dan dari situ, pintu ke kemungkinan-kemungkinan baru bisa kebuka. Yuk, kita coba mainin permainannya sebentar. Ambil satu fakta simpel. Sepatu itu nggak gratis, oke? Sekarang kita balik faktanya. 10 tahun lagi sepatu itu gratis. Kedengarannya konyol kan? Tapi coba deh pikirin lebih jauh. Gimana kalau ada sepatu pintar yang dikasih gratis sama perusahaan asuransi sebagai ganti data kesehatan kita? Nah, tiba-tiba ide yang tadinya konyol itu jadi mulai masuk akal kan? Oke, aturan kedua, mulai cari petunjuk. Para ahli masa depan atau futurist nyebut ini sinyal perubahan. Apa itu? Ini tuh contoh-contoh kecil tapi nyata yang nunjukin kalau masa depan itu sebenarnya udah mulai nongol hari ini. Seringnya sih dalam bentuk yang aneh atau nggak kita duga. Dan sinyal-sinyal ini tuh ada di mana-mana loh kalau kita jeli. Lihat deh, ada tanda dilarang menerbangkan drone di taman. Itu sinyal soal perdebatan baru tentang ruang publik. Atau ada berita soal beruang pitseli, gabungan beruang kutub sama grizzly.
Itu sinyal adaptasi dramatis terhadap perubahan iklim. Bahkan hal aneh kayak ada sekelompok orang yang melolong bareng-bareng jam 8 malam, itu bisa jadi sinyal soal kebutuhan kita akan katarsis kolektif. Kuncinya, mulai deh perhatiin sekitar. Oke, kita sampai di bagian terakhir, menjadi optimis yang mendesak. Jadi setelah kita ngelatih imajinasi, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah buat ngebangun sebuah mindset atau pola pikir baru yang benar-benar kuat. Penting nih, ini bukan cuma angan-angan kosong, bukan sekedar harapan pasif, semoga semuanya baik-baik aja. Bukan. Ini adalah pola pikir yang aktif, yang justru ngedorong kita buat bertindak, bukan cuma nungguin hal baik terjadi. Coba kita bedah ya, kata mendesak di sini artinya kita ngerasa ada kebutuhan buat bertindak. Sekarang juga, nggak nunggu nanti. Terus optimismenya itu berarti kita beneran percaya kalau tindakan kita itu bisa bawa dampak positif. Jadi ini gabungan yang dahsyat banget. Rasa urgensi buat bergerak dan keyakinan kalau kita punya kekuatan buat ngubah keadaan. Terus manfaat nyatanya apa? Gini, pas kita ngebayangin skenario masa depan, termasuk yang susah-susah, secara nggak sadar kita itu lagi nyicil ngerasain emosinya. Contohnya nih, orang-orang yang pernah ikut simulasi pandemi, pas pandemi beneran datang, mereka ngelaporin rasa kaget dan cemasnya tuh lebih sedikit. Kenapa? Karena mereka udah sempet memproses duluan. Jadi pas kejadian, mereka lebih siap buat bertindak. Kutipan ini benar-benar nangkep inti dari semua ini. Ngadepin masa depan, sekalipun kelihatannya suram, itu bukan soal putus asa. Justru ini soal menyadari peran kita masing-masing yang unik. Ini soal nemuin satu fakta penting, bahwa kita ini dibutuhkan. Jadi, sebagai penutup, ada satu pemikiran penting. Coba deh renungin ini sebentar. Masa depan, itu bukanlah sebuah tempat yang akan kita datangi begitu saja. Tapi, masa depan adalah tempat yang sedang kita ciptakan. Bersama-sama, setiap hari, lewat tindakan dan imajinasi kita. Kita ini bukan cuma penumpang pasif loh, kita arsiteknya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, yang paling penting dari semuanya. Dengan kekuatan untuk membayangkan dan kemampuan untuk bertindak, apa yang akan Anda bantu ciptakan? Masa depan ada di tangan kita.